Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus selalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang saya hormati, kekasih-kekasih dalam Kristus. Saya beberapa kali bertemu dengan umat yang merasa dirinya tidak bahagia. Mereka cerita bagaimana mereka kerja keras, bagaimana mereka sebenarnya punya segudang cita-cita, rencana atau keinginan, tetapi mereka tidak pernah rasa puas dan bahagia. Mereka suka berdoa dan bermohon kepada Tuhan, tetapi sebenarnya mereka tidak dekat, tidak merasa, tidak mesra dalam relasinya dengan Tuhan. Mereka itu orang yang rajin bekerja dan sering berdoa, tetapi mengapa mereka tidak bahagia? Kepada mereka ini, saya suka menceritakan tentang pengalaman dan bertobatan Petrus. Petrus sibuk dengan usahanya, yakni sebagai nelayan, menangkap ikan untuk rezeki sehari-hari, untuk mempertahankan hidupnya dan keluarganya. Wajar sekali kalau semalam suntuk dia kerja keras, berjuang ngos-ngosan, tapi hasilnya tidak seberapa. Petrus juga tertarik pada Yesus, orangnya menarik, penuh karisma, mempesona, idola massa, pembuat mukjizat. Karena itu suka dekat-dekat padanya, sebab menguntungkan. Bisa sembuh dari penyakit, bisa dapat rezeki banyak, bisa bikin mukjizat. Petrus ini tipe orang yang suka cari keuntungan bagi dirinya sendiri. Tetapi Petrus yang sibuk memikirkan dan bekerja dan berdoa untuk dirinya sendiri, Petrus ini tidak bahagia. Semalam-malaman dia sudah banting tulang bekerja, tetapi tidak bahagia. Pada saat sedang frustrasi dan sedang kecewa besar ini, Yesus masuk ke dalam hidupnya. Dan Yesus ambil alih arah dan tujuan hidupnya. Kata Yesus, "Mari kita pergi ke tempat yang lebih dalam." Artinya, Yesus undang Petrus untuk meninggalkan hidup yang dangkal, hidup yang cuma putar-putar di sekitar khawatir dan sibuk dengan coba mengurus dan memuaskan diri sendiri. Duc in altum, bahasa Latinnya. Mari kita bertolak ke tempat kehidup yang lebih berarti. Di sanalah engkau akan menemukan hidup yang lebih berbuah dan subur.
Saudara sekalian, ajakan Yesus untuk bertolak ke tempat yang dalam boleh kita pegang sebagai jaminan. Menembus kedalaman berarti berani memasuki peluang baru, kemungkinan baru, harapan baru, dan tantangan baru. Semakin mendalam hidup kita, semakin kita akan menghasilkan lebih banyak. Sebaliknya, makin dangkal hidup kita, semakin mudah terombang-ambing, lelah, kehabisan daya, dan menangkap kesia-siaan belaka. Saudara sekalian, untung Petrus menurut. Walaupun dia ngomel, melawan sedikit. Tuhan, kau tahu apa? Kau tukang kayu, saya pengalaman sebagai nelayan. Bodoh sekali siang-siang seperti ini akan menangkap banyak ikan. Tapi karena ngana yang suruh, kita mau ikut akang juga. Kalau bukan ngana, jangan harap. Saya kira kita bisa tangkap dari kata-kata Petrus ini bagaimana sesungguhnya sikap dan hubungan akrabnya dengan Yesus. Dengan kata lain, ia berkata, Tuhan, sudah sekian lama saya hidup untuk diri sendiri dan menurut keinginan saya sendiri. Kenapa mau ikut campur dengan urusan saya? Tapi oke, karena ngana yang suruh, saya akan coba. Walaupun saya sangat meragukan akan berhasil di sana. Dan Petrus dari urus hidupnya sendiri saja, daripada sok pinter sendiri, dia belajar menyerah dan taat pada perintah Tuhan. Dan hasilnya luar biasa. Ketaatan pada Yesus, kerelaan untuk melepaskan hidup dangkal yang hanya khawatir akan hidupnya sendiri, membuat kehidupnya sangat berbeda dan berhasil, malahan berkelimpahan. Saudara sekalian, sebenarnya dia masih berpikir dan berdoa, Tuhan, tolong tinggallah selalu dalam kehidupan saya. Kehadiran-Mu bisa sangat menguntungkan saya. Rezeki bisa berkelimpahan. Tetapi di situ, semenjak saat itu, terjadi perubahan dalam dirinya. Dan mudah-mudahan juga dalam diri kita. Kata Yesus, Petrus, jangan lagi cuma sibuk dengan memikirkan ikan, rezeki, dan kepentingan sendiri saja. Jadilah penjala manusia, jadilah orang yang mengutamakan keselamatan sesama. Jadikan hidupmu begitu menarik dan kesaksianmu begitu indah, sehingga orang lain terpukau dan karenanya berubah dan menjadi murid Yesus yang sejati juga. Saudara-saudari, kita semua tahu, gara-gara para rasul meninggalkan hidup dangkal dalam perahu profesi, kekhawatiran, hidup untuk diri sendiri, gara-gara mereka mau menggali relasi dengan Tuhan, gara-gara itulah mereka bisa menjadi penjala dan penangkap manusia, sehingga bahtera gereja penuh dengan umat baru, umat yang bersemangat baru. Rasanya kita pun diundang meninggalkan hidup yang dangkal, kesibukan sehari-hari yang cuma khawatir akan diri sendiri. Pergilah ke tempat yang dalam, hidup yang penuh penyerahan dan taat pada sabda Tuhan. Maka kedamaian, kebahagiaan hidupmu yang terletak dalam relasi yang akrab dengan Tuhan akan memukau banyak orang lain. Petrus dan Nabi Yesaya telah mengalami kuasa dan kebaikan Allah. Maka kata mereka, Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Aku siap mewartakan keselamatan-Mu pada sesama yang kujumpai dengan seluruh hidupku. Saudara sekalian, Tuhan bersabda, ada banyak kesusahan, penderitaan, egoisme, dan keserakahan di dunia manusia. Kasihan umat manusia yang semakin hancur. Siapakah dapat kuutus untuk menyampaikan keselamatan kepada mereka? Mudah-mudahan kita seperti dalam bacaan pertama, Yesaya menjawab, inilah aku, utuslah aku. Amin.